نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, yang telah mencurahkan kebaikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kedua kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta seluruh mukmin dan mukminat yang ittiba kepada beliau, yang menghidupkan sunnahnya dan yang menjalankan apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas satu topik, ya, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu berkenaan dengan Rasmul Mushaf, ya, berkaitan dengan penulisan mushaf. Nah, sebelum kita membahas tentang Rasum atau Rasem mushaf, kita perlu tahu apa yang disebut dengan Rasem itu. Rasem itu fil lughah, ya, secara bahasa maknanya adalah al-athar al-mutba. Jadi asar atau peninggalan, ya, jejak peninggalan. Jadi Rasem itu adalah al-athar al-mutba. Jadi jejak peninggalan. Jadi bisa berupa apa? Tulisan misalnya, atau berupa bangunan, ya, atau apapun itu yang dia menunjukkan keberadaan sesuatu di masa lampau. Nah, itu secara bahasa. Jadi ar-rasm itu adalah al-athar. Nah, sementara secara istilah, ini definisi yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan bahwa rusum wa ashkal, ya. Jadi rusum ini jamak dari rasm, wa ashkal harfiyah, ya. Rusumun wa ashkalun harfiyah tadullu alal kalimati al-masmu'ah ad-dallatu ad-dalli ala ma fin nafs. Jadi dimaksud dengan rasm itu adalah goresan dan bentuk huruf-huruf yang menunjukkan adanya ucapan yang didengar, ya. Yang menunjukkan adanya ucapan yang didengar dan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Jadi setiap tulisan yang dia berbentuk huruf, ya, yang itu menunjukkan adanya ucapan yang bisa didengar dan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati seseorang, itulah yang kita sebut dengan rasm. Berarti dalam konteks pembahasan kita, rasm mushaf itu berarti penulisan atau bentuk daripada tulisan Al-Quran. Jadi penulisan huruf-hurufnya, penulisan kata atau kalimahnya di dalam mushaf, nah itu kita sebut dengan rasm. Nah, rasm itu sebenarnya ada dua macam, ya. Ada dua macam. Ada yang disebut dengan rasm imla'i. Nah, rasm imla'i itu adalah bentuk tulisan Arab yang tersebar pada umumnya. Ya, sebagaimana kalau kita belajar bahasa Arab, tentu kita belajar rasm, kita belajar khat, kita belajar bentuk tulisannya. Misalnya ketika eh, seseorang mengatakan kepada kita hadza kitabun. Nah, kita yang mendengar kemudian kita langsung tahu bentuk tulisannya seperti apa. Ya, sesuai dengan apa yang diimlakan itu. Nah, itu yang disebut dengan rasm imla'i. Ya. Jadi kaidah penulisan sesuai dengan apa yang berlaku di kalangan orang-orang Arab. Nah, yang kedua adalah rasm Utsmani. Rasm Utsmani inilah bentuk tulisan Arab atau kalimah eh, kalamullah atau kemudian tulisan-tulisan ayat Al-Quran yang ditulis di dalam Mushaf Utsmani. Nah, apa perbedaannya? Nanti ada beberapa perbedaan, ya, antara rasm
imla'i dengan rosem Utsmani. Nah, sebelum nanti bahas kita melihat apa perbedaan di antara keduanya, pertama kita perlu tahu bahwanya asal usul daripada khot Arab ya. Jadi bentuk tulisan Arab itu dari mana? Sebagian mengatakan bahwa khot Arab itu atau tulisan Arab ya, bentuk daripada tulisan-tulisan Arab itu salah satunya adalah dari bangsa Himyar. Nah, ini menurut pendapat yang pertama. Jika bangsa Himyar ini salah satu bangsa keturunan asli Arab ya. Di Arab asli itu kan keturunan Qahtan ya, yang mendiami negeri Yaman. Jadi Arab yang kita lihat sekarang yang mendiami Jazirah Arab ya, Hijaz terutama ya, Mekah, Madinah, itu asalnya dari negeri Yaman. Ya. Ketika dulu Nabi Ismail ya bersama dengan ibunda Hajar ya mendiami satu lembah yang kita kenal dengan Mekah sekarang ya, itu kan belum ada penduduknya. Sampai kemudian ada apa kabilah yang datang dari Yaman, kemudian menempati tempat itu, akhirnya kemudian eh, lembah itu menjadi ramai dengan orang-orang atau kabilah yang berasal dari Yaman. Nah, orang Arab asli ya, yang berasal dari keturunan Qahtan, inilah yang mereka mengenalkan bentuk tulisan Arab sekarang ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa khot Arab atau tulisan Arab itu berasal dari khot bangsa Aramis. Ini salah satu unsur bangsa Smith ya, yang mereka itu eksis di masa sebelum Masehi, abad ke-9 ya, sebelum Masehi. Nah, dari mereka lah ini yang kemudian dibawa oleh Nabatian, kemudian berpindah ke Anbar. Dari Anbar inilah kemudian menyebar Mekah melalui Harb bin Umayyah. Harb bin Umayyah ini salah seorang pedagang ya Arab jahiliyah yang dia itu sering hilir mudik dari dari Hijaz ya, dari Jazirah Arab ke Irak. Nah, dialah yang kemudian membawa khot ini ke tengah-tengah bangsa Arab, kemudian mengenalkan kepada mereka khot ini. Akhirnya kemudian berkembang. Ya. Nah, ini setidaknya ada dua pendapat yang mengatakan asal-usul dari khot Arab atau tulisan Arab itu. Nah, sementara rosem mushaf, ya. Nah, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa rosem itu atau penulisan ya, tulisan daripada eh, Arab itu sendiri kan ada dua macam. Ada rosem imla'i, ada rosem mushaf. Nah, rosem mushaf itu adalah penulisan mushaf atau penulisan ayat yang disetujui bentuk tulisannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tidak secara mayoritas ya semuanya berbeda dengan tulisan Arab pada umumnya. Ya. Hanya pada beberapa penulisan kata itu saja yang nanti berbeda ya. Tapi para sahabat yang ditugasi sebagai kutabul wahyi, sebagai penulis wahyu, mereka ketika menuliskan Al-Quran, mendengar Nabi membacakan ayat ketika turun ayat itu, mereka tidak hanya menuliskan itu di dalam lembaran-lembaran atau di dalam media apapun yang mereka dapati, kemudian mereka simpan setelah itu. Tetapi tulisan mereka itu disodorkan di hadapan Nabi, kemudian Nabi menyetujui. Menyetujui tulisan itu. Nah, apa yang disetujui oleh Nabi SAW, bentuk tulisan itulah yang disebut dengan rosem mushaf. Nah, karenanya nanti ada beberapa kata yang penulisannya itu, misalnya satu kata yang penulisannya itu berbeda dengan penulisan yang ada di uh, di dalam tulisan Arab pada umumnya. Nah, jadi apa yang ditunjukkan oleh para sahabat di hadapan Nabi kemudian disetujui oleh Nabi, maka itu menjadi rosem mushaf. Ya, penulisan ayat di dalam mushaf. Dan penulisan mushaf itu bersifat tauqifi. Ya, bersifat tauqifi. Jadi bukan sesuatu yang
bukan sesuatu yang itu merupakan ijtihad para sahabat atau diserahkan kepada bentuk tulisan yang beredar di kalangan orang-orang Arab pada saat itu. Nah, jadi bentuk tulisan di dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifi, sesuatu yang sudah disetujui oleh Nabi SAW bahwa bentuk tulisannya seperti itu. Kemudian eh, kenapa tauqifi? Ya, dari mana kita tahu tauqifi? Bentuk tulisan di dalam Al-Quran sejak ditulis di masa Nabi SAW itu tidak pernah berubah. Nah, jadi tidak pernah berubah. Ketika di zaman Sayyidina Utsman kan terjadi penulisan ulang mushaf yang diambil dari mushaf yang ditinggalkan oleh Sayyidina Umar kepada putri beliau Hafsah, yang itu merupakan mushaf peninggalan dari Sayyidina Abu Bakar kan, yang dikumpulkan oleh beliau dari hasil lembaran-lembaran para penulis wahyu. Penulisannya tidak pernah berubah, jadi bentuknya sama, jadi rosemnya sama. Rosem yang ditulis oleh para kutabul wahyi, penulis wahyu di zaman Nabi, dengan apa yang ditulis ulang oleh Zaid bin Thabit ya, di zaman Sayyidina Utsman itu sama persis, tidak ada perbedaan. Andaikan misalnya ini sifatnya bukan tauqifi ya, bentuk tulisannya itu bukan tauqifi, pasti kemudian akan terjadi perubahan. Nah, perubahan bentuk tulisan. Ya, bisa jadi mengikuti bentuk tulisan daripada apa yang beredar di kalangan orang Arab ya, mengikuti rosem imla'i bukan lagi rosem mushaf. Nah, tapi kita dapati bahwasanya mushaf di zaman Sayyidina Utsman itu sama persis dengan apa yang ada di zaman Sayyidina Abu Bakar. Karena penyalinan ulang itu Sayyidina Utsman itu tidak mengubah rosemnya sama sekali. Jadi sama persis. Sama persis. Nah, itu menunjukkan bahwa rosemnya penulisan mushaf itu sifatnya tauqifi. Nah, penulisan mushaf kemudian dijumpai adanya ketidaksamaan. Nah, ini yang kita akan tunjukkan nanti, adanya ketidaksamaan dengan penulisan bahasa atau rosem imla'i pada umumnya ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya pada penulisan lafadz riba ya. Walidzalika la yuqalu limadza kutibat kalimatu ar-riba fil Qur'an bil waw wal alif. Sifatnya itu tauqifi, adanya perbedaan penulisan ya. Satu kalimat di dalam mushaf dengan penulisan tulisan Arab pada umumnya itu sifatnya tauqifi, tidak ada ilat. Kenapa kok bisa berbeda? Ilatnya apa? Sebabnya apa? Ya. Karena itu ketika ditulis kalimat riba di sini ya, ar-riba di sini dengan tambahan waw dan alif, kita lihat di huruf setelah ba ya. Ini kan ada tambahan waw, ada tambahan alif. Ya. Walam tuktab bil ya awil alif, dan tidak ditulis dengan ya atau alif. Padahal kalau kita lihat di rosem imla'i ya pada tulisan Arab seperti biasanya kan tulisan riba kan begini. Atau misalnya begini ya. Riba ya. Nah, ini rosem imla'i kalau seperti ini. Jadi kalau kita nulis kalimat Arab seperti biasa ya, kita menulis kata riba ya, penulisannya ya begini. Riba. Tapi kenapa di dalam Al-Quran justru penulisannya bukan dengan alif atau dengan ya, tapi justru dengan waw dan alif. Ya. Jadi tulisan ar-riba itu bil waw wal alif. Nah, pertanyaan kenapanya itu yang kita tidak bisa jawab. Kenapa? Karena memang tidak ada ilat. Ya. Jadi kenapa ditambah alif, kenapa ditambah waw itu sama sekali tidak ada ilatnya. Nah, ar-riba ya pada Al-Qur'an inilah yang kita sebut dengan rosem Utsmani. Nah, sementara ar-riba misalnya pada tulisan misalnya hadis Nabi ya. Misalnya pada hadis Nabi atau pada kalimat Arab
pada umumnya itu yang kita sebut dengan rosem imla'i. Jadi akan ada perbedaan nanti di antara dua rosem ini ya. Nah, riba dengan penulisan di dalam Al-Quran inilah yang kita sebut dengan tauqifi. Inilah yang disetujui oleh Nabi penulisannya. Begitu juga misalnya dalam kalimat mi'ah, mi'atun, ya, penulisan mi'ah. Ya, kenapa di dalam tulisan mi'ah itu ada tambahan alif setelah mim, sementara pada tulisan fi'atun, fi'atun itu tidak ada tambahan alif. Nah, seharusnya kalau misalnya dia mengikuti karena wazannya sama, mestinya kalau di sini ada tambahan alif, di sini juga atau di sini dihilangkan alif untuk menyamakan dengan tulisan fi'atun. Tapi kenapa mi'atun ada tambahan alif sementara fi'atun tidak ada tambahan alifnya? Nah, ini juga eh, apa? Alasannya ya karena ini tokifi. Nah, kemudian ziyadatul ya. Ya, kemudian ada tambahan ya pada lafadz biayyikum. Kemudian ziyadatul alif bisa'au pada kata sa'au. Ada tambahan alif di sini. Nah, sa'au itu kan dari kata sa'a. Ya, sa'yun. Nah, seharusnya eh, apa? Eh, ini di dalam surah Al-Hajj ya. Nah, di sini ada tambahan alif pada surah Al-Hajj, tetapi wa nuqsanuha sementara di surah As-Saba lafadz as-sa'au itu enggak ada alifnya. Nah, di surah As-Saba, di surah Saba. Jadi di surah Saba itu tidak ada alifnya. Nah, jadi kalau misalnya disamakan misalnya kan, seharusnya di sini ada alif ya, berarti di sini kan harusnya ada alif juga. Atau misalnya di sini dihapus alifnya, di sini juga dihapus alifnya. Padahal ini lafadznya sama, maknanya juga sama, nggak ada perbedaannya. Tapi kenapa yang satu itu dibedakan ada alifnya, di sini tidak? Apakah bisa misalnya kalau kita menulis mushaf, ya, misalnya kita mau menggandakan mushaf Utsmani, ya, ini sama-sama ketemu dengan lafadz sa'au pada surah Al-Hajj, kemudian ketemu dengan lafadz sa'au pada surah Saba. Kemudian kita samakan saja lah penulisannya. Kalau di sini ada alif, maka di Saba kita tambah alif juga. Toh kan tidak akan menambah makna, kan tidak akan mengubah makna. Sama saja. Apakah boleh? Tidak boleh. Karena itu tadi, ini sifatnya tauqifi. Kalau tauqifi, apa yang kita dapati pada mushaf, seperti apa bentuknya, maka seperti itulah yang kita tulis. Karenanya ketika digandakan ya, mushaf Utsmani mau kita gandakan ya, mau kita tulis ulang, kita perbanyak, maka harus sama persis. Kalau di sini ada alif, di sini tidak ada alif, maka seperti itulah yang kita tulis. Jadi tidak boleh kita menambah atau kita mengurangi. Sekalipun misalnya sesuai dengan rosem imla'i misalnya. Nah, misalnya kata riba di sini ya. Kata riba ini kita nggak menulis sesuai dengan rosem mushaf atau rosem Utsmani, tapi kita tulis sesuai dengan rosem imla'i. Maka itu penulisan semacam itu tidak boleh. Kalau dalam konteks penulisan mushaf, kita mau menggandakan mushaf. Begitu juga dalam lafadz yang lainnya juga sama. Jadi penambahan huruf ya atau adanya pengurangan huruf, ya, jadi adanya ziyadatul harf atau hadful harf, ya, dibuangnya satu huruf di satu tempat tapi di tempat yang lain tidak dibuang misalnya, padahal katanya sama, atau adanya penambahan huruf ya pada satu kata sementara di tempat yang lain tidak ada tambahan huruf yang lain padahal lafadznya sama, katanya sama, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya semua itu sifatnya tauqifi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita kiaskan karena tidak ada ilat sehingga tidak bisa kita kiaskan. Nah, juga pada contoh-contoh yang lain itu jumlahnya banyak sekali. Misalnya lafadz amanu misalnya. Lafadz amanu ada ziyadah alif di sini. Ada ziyadah alif. Sementara pada lafadz ba, ja'u,
fa'u. Ini tidak ada tambahan alif, padahal semuanya ittisal dengan waw jamaah. Amana, ya. Amanu. Ya. Dia ittisal dengan waw jamaah. Ada waw jamaah di situ yang kembali kepada dhamir hum. Kan sama dengan lafadz ba'u, ja'u, fa'u. Sama-sama ada dhamir hum di situ. Tetapi kenapa di sini ada alifnya? Nah, sementara yang lain tidak ada alifnya. Nah, padahal ini sama-sama apa? Fi'il madhi, ya. Fi'il madhi dhamir hum. Nah, begitu juga misalnya tambahan alif pada lafadz ya'fu, ya'fuwa, ya'fuwalladzi. Tetapi pada ya'fu wa anhum tidak ada alifnya. Padahal sama ya'fu. Ya'fu dari kata afa, ya'fu, memaafkan, ya'fu walladzi. Kenapa pada ya'fu di sini ada alif sementara pada ayat yang lain di surah An-Nisa ya'fuwanya tidak ada alifnya. Jadi dibuang sebagian huruf pada sebagian tempat, tapi kemudian pada sebagian tempat yang lain huruf tersebut tidak dibuang. Nah, ini apa? Sifatnya tokifi. Nah, kalau rosem imla'i misalnya kata ya'fu tadi atau ya'fu, ya'fu itu kan aslinya ya memang tidak, kalau rosem imla'i ya, nah, dia tidak ada tambahan alif di sini. Kalau mengikuti rosem imla'i, ya, penulisan Arab pada umumnya, tulisannya seperti ini yang ada pada surah An-Nisa, ya'fu. Nah, jadi penambahan alif ini untuk apa? Ya, kenapa? Nah, itu yang kita tidak mungkin menjawabnya karena memang tidak ada ilat. Dan contoh-contoh yang semacam ini juga banyak nanti di dalam Al-Qur'an ya. Artinya tidak hanya pada satu surah atau pada satu tempat. Sama seperti misalnya kita bertanya kenapa lafadz Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Ayat pertama dari surah Al-Fatihah, Bismi, lafadz Bismi itu tidak ada alifnya. Ya. Misalnya kan kita melihat di sini kan ba harfun jar ketemu dengan ismun. Kan begitu ya. Ba harfun jar ketemu dengan lafadz ismun, nama. Nah, kemana alifnya kan begitu. Ya. Sementara di ayat yang lain misalnya di surah Al-Waqiah misalnya ada kalimat fasabbih bismi rabbikal azim. Bismi rabbikal azim di situ justru ba-nya dengan alif. Padahal maknanya sama dengan nama. Bismillahi dengan nama Allah, bismi rabbika dengan nama Tuhanmu. Nah, kenapa ketika lafadznya bismi rabbika misalnya di sini ba-nya itu apa alifnya tidak dibuang. Sementara pada lafadz Bismillahirrahmanirrahim misalnya di ayat pertama surah Al-Fatihah justru alifnya dibuang. Nah, ini juga tidak ada ilatnya. Nah, begitulah rosem Utsmani itu ya. Jadi penulisan mushaf itu ya seperti itu. Di satu tempat dia itu dibuang, di tempat yang lain kemudian dia tetap ada. Dia ada membuang satu huruf, ada yang tidak dibuang. Dan itu sebenarnya tidak mempengaruhi makna. Bismi rabbika, bismi itu maknanya tetap dengan nama, bismillahi maknanya juga sama dengan nama Allah. Tapi meskipun begitu ada ulama yang kemudian menggali hikmah, ya bukan menggali ilat karena memang tidak ada ilatnya, tapi kalau menggali hikmah ya bisa bisa jadi ya. Sebagian ulama itu misalnya ketika membahas lafadz Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Kenapa kemudian tidak ada alif di situ misalnya alasannya atau kemudian hikmahnya adalah supaya lebih ringkas. Karena jalan kalau kita ingin menuju kepada Allah ya, ya maka Allah menuntut kita untuk sampai kepada Allah dengan cara yang paling cepat. Makanya kemudian diringkas dengan membuang alif. Atau kenapa pada bismi rabbika alifnya tetap ada? Karena pada lafadz bismi rabbikal azim, fasabbih bismi rabbikal azim, atau misalnya iqra bismi rabbik.
Nah, di situ karena yang dituntut di situ adalah aktivitas perenungan, aktivitas berpikir yang itu membutuhkan waktu yang panjang, maka layak untuk diringkas. Nah, pembahasan yang semacam itu tuh bukan membahas ilat, tetapi membahas hikmah. Ya. Hikmah kenapa kemudian di satu tempat ada huruf yang dibuang, kenapa di tempat yang lain hurufnya tidak dibuang. Nah, tapi itu sekali lagi bukanlah ilat. Jadi kalau kita menulis apa yang kita dapati pada Mushaf Utsmani ya, penulisannya itu tidak boleh diubah. Nah, apakah menulis Al-Quran itu harus mengikuti Rosem Utsmani? Nah, jika maksud penulisan Al-Quran tadi, ya, menulis Al-Quran secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Jadi kita mau memperbanyak Al-Quran nih, memperbanyak mushaf. Tentu kita harus menulis dari juz 30. Dari surah pertama sampai surah terakhir. Maka wajib sesuai dengan Rosem Utsmani. Nah, itu tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti sama sekali. Penulisannya harus sama persis. Untuk apa? Untuk menjaga Al-Quran sesuai dengan apa yang ditulis di hadapan Nabi. Jadi karena sifatnya tauqifi tadi, sifatnya tauqifi bukan ijtihadi, maka tidak boleh diubah. Ya, sama seperti kita sholat. Ya, apakah boleh kita mengganti kaifiah sholat? Tidak boleh. Ya. Mendapati dari Nabi bahwa sholat itu mulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, itu kan semuanya tauqifi. Tidak boleh kemudian kita ganti kaifiahnya. Nah, begitu juga dalam penulisan mushaf. Nah, kalau yang dimaksud penulisan itu adalah menulis secara keseluruhan, maka wajib mengikuti Rosem Utsmani. Tapi kalau penulisan yang itu bukan menulis mushaf secara keseluruhan, tapi menulis ayat atau surah sebagai istishhad. Ya, misalnya kita mau berdalil, ya, kita membuat tulisan, kemudian kita mau berdalil dengan satu ayat. Kemudian kita kutiplah satu ayat itu dari satu surah, kemudian kita tulis di dalam tulisan kita. Nah, penulisan ayat sebagai istishhad ya, dalam rangka berdalil, mengutip ayat atau mengutip satu surah, maka boleh tidak mengikuti Rosem Utsmani. Jadi kita boleh mengikuti Rosem Imla'i. Nah, jadi nggak harus sama persis nanti penulisannya. Kita boleh mengikuti sebagaimana penulisan di dalam bahasa Arab secara umum. Seperti tadi kan lafadz riba misalnya. Kita boleh tidak menulisnya seperti bentuk di dalam Al-Quran. Boleh kita tulis sebagaimana orang Arab menulisnya. Nah, itu kalau bentuknya istishhad. Ya. Nah, meskipun di balik selain daripada ini ada ulama yang mengatakan bahwa semua penulisan Quran itu wajib mengikuti Rosem Utsmani. Baik itu nulisnya untuk menulis mushaf ataupun menulis dalam bentuk istishhad. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa tidak wajib mau menulis itu dalam bentuk penulisan mushaf secara keseluruhan ataupun kemudian mengikuti menulis dalam bentuk istishhad. Nah, itu tidak wajib mengikuti Rosem Utsmani. Tapi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani beliau mengikuti pendapat yang ketiga, yaitu tafsil yang merinci. Kalau yang dimaksud penulisannya adalah penulisan mushaf secara keseluruhan, maka wajib mengikuti Rosem Utsmani. Tapi kalau hanya sekedar mengutip, ya hanya sebagai bentuk istishhad saja menulis mengikuti Rosem Imla'i bukan Rosem Utsmani. Baik, ini berkaitan dengan Rosem mushaf ya. Barangkali mungkin ada yang mau bertanya, silahkan.